siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukankah itu tujuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim ini merupakan cita-cita yang paling mulia bagi setiap orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kokoh dalam beragama adalah salah satu hal yang akan mengantarkan seorang kepada husnul khatimah. Bukankah kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kepadaku husnul khatimah, dan aku berlindung kepadamu daripada su'il khatimah, yaitu penutupan akhir yang buruk. Maka oleh sebab itu, hal-hal yang menjadikan seorang dia bisa kokoh di atas agamanya adalah, yang pertama, senantiasa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dan bahkan memperbanyak doa ini dalam sujud beliau. Yaitu sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musyrifil qulub, syarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Maka tentunya doa merupakan senjata pertama bagi seorang muslim agar dia bisa kokoh di atas agamanya. Sebab yang kedua yang menjadikan seorang itu dia bisa kokoh di atas agamanya adalah senantiasa duduk bersama orang-orang saleh, mencari teman orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya seseorang akan terpengaruh dengan temannya. Maka apabila dia duduk bersama orang-orang saleh, maka itu akan membantunya untuk senantiasa terus, yaitu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, bahwa sahabat itu adalah sahib, yaitu orang yang mengajak ataupun orang yang menariknya. Maka apabila dia berteman dengan orang-orang saleh, maka insya-Allah taala dia akan menjadi yaitu orang-orang yang tetap istiqamah di atas agama Allah dan kokoh di dalam agamanya. Kemudian yang ketiga yang menjadikan seorang itu kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah tetap menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang dia pelajari akan menjadikan dirinya yaitu semakin bisa mengenal hak Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin membawa dirinya untuk bisa beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Maka oleh sebab itu, hal yang akan membantu seorang untuk kokoh dalam agamanya adalah dengan dia menuntut ilmu agama. Bukankah menuntut ilmu tersebut merupakan hal yang sangat penting dan sangat utama? Selagi seorang dia menuntut ilmu, maka
akan semakin besar kebaikan-kebaikan yang muncul dari dalam dirinya. Kemudian perkara yang akan menjadikan seorang muslim dia kokoh di atas agamanya yang keempat, yaitu adalah dia senantiasa mengajak kepada kebaikan dan menolak berbagai macam keburukan, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Para sahabat radhiyallahu anhum melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia ini, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini akan menjadikan seseorang kokoh di atas agamanya. Kemudian di antara hal yang akan menjadikan seorang itu kokoh dalam agamanya adalah yaitu dia senantiasa melihat dirinya terus berada di dalam kekurangan di dalam beramal, sehingga dia pun senantiasa berusaha dengan sebaik-baiknya untuk beramal dengan amalan-amalan yang dia mampu untuk melakukannya, yaitu dia akan senantiasa terus merasa kekurangan di dalam beramal, sehingga dia terhindar dari segala penyakit sombong, ujub di dalam dirinya. Maka oleh sebab itu, seorang ketika dia terus merasa kekurangan di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan dirinya kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kalimatnya atau agamanya, yaitu di atas kehidupan dunia dan akhirat, maka jadilah dia menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan yaitu orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu perkataan yang kokoh, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Maka ini di antara perkara yang akan mengantarkan kita untuk bisa kokoh di atas agama Allah. Kemudian yang kelima adalah senantiasa terus kita dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, mengagungkannya serta mengamalkannya. Karena dengan kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku. Nah, ini merupakan perkara-perkara yang akan menjadikan seorang bisa istiqamah, ya, bisa senantiasa dia kokoh di atas agamanya, yaitu dengan menjalankan apa-apa yang sudah kita jelaskan tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu kekokohan dalam agama, sehingga kita pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita akan berharap Allah masukkan kita ke dalam surganya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukankah itu tujuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? la'allakum tattaqun.